Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu jamaah Masjid Agung Sampang yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang sudah lama kita istirahat agar kerong kibuk 2 bulan. Nah, karena bulan Syawal ini memang bulan silaturahim, bulan mantan mantan. Jadi ki aleng-leng. Alhamdulillah sore ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan dalam terus mencari ilmu, mencari ibadah amal perbuatan yang mendapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sore ini saya akan melanjutkan babul qanaah wal afaf wal iqtisad fil ma'isyah wal infaq wa dhammil su'al min ghairi darurah. Intinya bab ini mengkaji tentang al-qanaah. Qanaah itu sifat apa bu? Yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sifat kita itu dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu qanaah. Beri sekunik alhamdulillah, beri banyak alhamdulillah. Itu qanaah. Wal afaf, kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan diri. Kita menjaga harga diri kita. Wal infaq wa dhammil su'al min ghairi darurah. Dan memberikan sedekah wa dhammil su'al, dan tidak meminta-minta min ghairi darurah kalau tidak darurat. Nah, ini kita dalam bab ini yang sering sekali kita temui di sekitar kita, bab qanaah. Beri sepeda motor, alhamdulillah. Mengetelak saya pada orang turun dari mobil, kok cuman andi sepeda motor, bila saya andi mobil. Nah, Kak Dinto merasa kurang, tidak bersyukur. Itu qanaah. Ada beberapa hadis dalam kitab Kak Dinto Riyadhus Shalihin. Di antaranya saya baca karena hampir mirip-mirip hadisnya. Saya baca yang ada beberapa di sini. Yang pertama hadis 530, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadakum
hatta yalqallahu ta'ala wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmi. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alah. Siapa yang pekerjaannya selalu meminta-minta bi ahadakum kepada orang lain, hatta yalqallahu ta'ala, sampai dia bertemu nanti dengan Allah di akhirat nanti, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin, tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Napa kita maksudnya? La tazalul mas'alah bi ahadakum. Siapa orang yang selakona minta sekunik-sekunik minta. Bahkan sekarang kita lihat orang yang minta-minta itu menjadi profesi. Beni polana ta'andi. Tapi pekerjaannya, profesinya itu pengemis. Minta. Banyak apa? Banyak ada yang kemis neka soki. Napa lakonan? Lakonan neka. Lagi kita melihat banyak sekali di sekitar kita itu orang minta-minta itu semula ketodusnya karena dia butuh, karena mungkin memang dia semula tidak punya, miskin, gak ada yang dimakan misalnya, minta di jalan, gak ada todus sama sekali yang pas laku, tapi kok lama-kelamaan menjanjikan makbenya oleh laku ngemis boleh lagi ngemis boleh sampai ya merasa kenapa ki tidak punya malu sudah tadi todus pun candengnya berai gede muka tembok lagi tadi toh di lampu-lampu merah tadi toh kita melihat gun saya minta benar yang belum labelnya kan gun pak, berarti kan mereka itu menjadikan minta-minta itu sebagai profesi. Coba misalnya sorolako tak koro. Nah ini yang dimaksud dalam hadis ini, la tazalul mas'alah bi ahadikum. Nah orang yang seperti ini nanti di akhirat wajahnya itu tinggal tengkorak, nggak ada dagingnya. Dia dibangkitkan dari kubur. Kita melihat orang itu ketika bangkit dari kubur itu tergantung amalnya. Ada yang digunting-gunting bibirnya, gunting bibir, polana bisa cacat tok. Kan banyak orang kenapa boleh saya punya cacat kalau tidak bisa mengamalkan, hanya ngomong tok, nyoro orang dek nekat tapi abang jibi. Nah itu nanti dibangkitkan seperti itu. Nah sama dengan orang yang suka minta-minta, nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur wajahnya itu tinggal tengkorak, ada deginan ada. Tidak, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmi, tidak ada sekerat daging pun di wajah. Karena tadi todus, sudah tidak punya malu. Nah, hadis ini kadang kita melihat orang namaki kula nikah sekut bu nang Roma kak Dinton bagi orang saya minta benar kecopok. Pas sekali-kali saya minta
Pak, tak langkong mon bisa kok saya kaki jeding. Maksud lemale alat kok jadi ki sehat, ki seger, ki ngode. Gimana yang saya tak bisa akuli? Kadang kita itu kadang orang yang di lampu merah itu, apa memang kakinya ini putus, tangannya putus, napa begebe kan banyak semakin kadang. Nah, ini tidak mau, tak koron pun. Benih, jadi menyerah dulu nih kan. Makna sampean ala, kok pas itu jerbik kulit. Kan jadi kulit lakona ngemis, lakona ngemis. Nah ini yang dimaksud nanti ketika di akhirat dibangkitkan. Nah hadis selanjutnya juga sama, wa anhu wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah itu sedang di atas mimbar. Wa dzakara shadaqah, dan beliau berbicara tentang masalah shadaqah wa ta'affuf 'anil masalah, dan menjaga diri dari meminta-minta. Beliau menyampaikan di atas mimbar tentang bab shadaqah dan menjaga diri dari minta-minta. Al-yadul ulya, kenapa diguna Rasulullah? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Muttafaqun alaih. Diguna Rasulullah, al-yadul ulya, tangan di atas itu khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan saya atas lebih bagus dari tangan saya bawah. Maksudnya apa? Tangan di atas itu kan apa? Wal yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan di atas artinya orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, orang yang suka memberi sedekah. Wasufla biasailah. Sedangkan tangan yang di bawah, saya berbuka pintu, yang dimaksud sailah itu yang minta-minta kadang itu benih pengemis toh. Banyak napa punten semakin beda. Nah, mun Ramadan cukupan gratis produk beda. Sebenarnya orang saya bagi-bagi takjil di jalan, yang antri itu bukan orang yang berhak sebetulnya. Saya rebuan ini orang saya bisa punya orang saya mampu norok rebuan. Kadang saya malam nang Masjid Akbar suatu aja aku mau nakon malam ketolekon pembagian sahur gratis. Tak german enggak masuk nang Hijir Ismail. Tak diuntang punya orang yang mampu untuk membeli makanan sekotak. Tapi kalau memang orang Indonesia mau gratisan ya kan, apa sudah gratis, pembagian sembako gratis, mungkin orang antri, sudah yang gratis nih, bila boleh, popo gratis. Nah, itu kadang kita itu bukan niatnya, ibu benih pola butuh.
bukan kita membutuhkan, tapi nafsu, keinginan. Nah, padahal ini berbuna Rasulullah, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Mestinya kita itu yang mampu, yang punya itu yang memberi. Kak Dinto sedu'u maneka saya orang yang mampu. Kapan saya bisa bagi-bagi takjil? Kapan saya bisa memberikan sodako? Harusnya begitu, bukan loroan. Nah, nggak apa-apa. Pagi sepuni, semampunya kita memberi. Tapi tidak yang kalau diberi nih jangan kula tak minta nih beri nah jangan kula aja nih nah pas beda saya tuh umat beri bener mah nah nah kira-kira kita ambil apa tempuran pun banyak untuk yang lainnya aja. Nah, yang lain aja yang membutuhkan, saya sudah banyak. Apa? Terakhir, membeli hukuman nase, ngembok, nah takjila. Kenapa? Seperti itu. Nah, kalau misalnya tentu nikah halal. Darah aku nang Mekah tadi tuh banyak orang itu umat halal. Darah kamu. Kenapa? Tidak apa-apa. Nah, kalau diberi kita apa bu jangan tak minta. Yang tidak boleh itu kalau minta rebutan. Haknya orang yang membutuhkan kita kurangi. Nah, tapi kalau mau diberi, kenapa boleh paksa? Menetapkan nikah rebuan, saya beri orang nikah. Kepingin dapat apa? Pahalanya sodako. Kenapa boleh Ramadan? Rebuan orang saya sodako. Nyari orang. Menang Indonesia. Rebuan saya minta. Nah, ini kalau kita diberi enggak apa-apa. Mau diberi. Ulah beri nikah setepaan kenapa ki? Malam ketolek korgi. Saya nang masjid cuman sahur bersama. Ulah nang budi. Bejeng nang budi. Enten kula tak minta. Lestari nang salam, nak bener nase ya sejedu. Tetap minta kulo bener nase. Ternyata banyak karena kita mungkin bener setan melo. Kita nak mencelenge beri, kulo tak unik sebenarnya saya beri. Salam kas, loh, tak bener nase. Jadi saja. Tak napa. Itu kalau diberi. Nah, jadi dalam hadis ini, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nas takassuran fa inna ma yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastaksir. Nah, rawah Muslim. Nah, hadis berikutnya ini waan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah man sa'alan nas, ya, siapa yang meminta kepada manusia takatsuron dengan maksud untuk memperbanyak harta kekayaannya, meminta kepada manusia dengan tujuan untuk memperbanyak harta kekayaannya, artinya bukan orang tak punya. Fa inna ma yas'alul jamrah, maka sesungguhnya dia itu sama dengan meminta bara api.
Napa bara api? Apoy. Nggih. Faliyastakillah auliyas taksir. Sehingga terserah padanya apakah cukup dengan yang sedikit yang dia miliki atau dia memperbanyak kekayaannya dengan cara minta-minta. Semakin Bu, bukan apa sih? Bukan saja orang minta-minta itu tujuannya bukan kebutuhan, bukan karena dia butuh. Tujuannya itu untuk memperkaya diri. Kula sekut ya. Oning pungli Bu, korupsi. Kalau mau lancar urusannya, kasih ke situ. Tambah uangnya. Betul. Indonesia gitu. Nah, lihat orang. Nah, Kak Dino kadang kula nikah tepaan beda gigi. Kak, mungkin ada beberapa di antara manusia ini ya memang punya kebiasaan begitu. Kalau ada orang kaya, orang dermawan, entare. Napa boleh misalnya beda selamatan, beda tahlilan, saya ngonceng orang saya soki. Nah pas bendung sareng orang saya tandi, mele saya gak lima bu saya hadir. Mele saya soki. Anak apa bu mele saya soki? Oh nyaman jejena gitu. Deki berkata racun nih macam. Nah, memang beda konjengan, setengah saya konjeng orang soki, setengah orang tak andi, pas bendu hadir Kak Dima Kak Dintoni. Kenapa? Saya ngonceng gak ada. Saya ngonceng gak ada, saya tak andi. Hadir. Nah, corak berapa? Corak hadir saya soki. Nah, itu kadang kita itu berharap. Deki samuna banyak, deki berkata banyak, misalnya silaturahim, deki, udah antara dengan soki baik, deki samuni, dek keretan silaturahim, saya soki baik, deki oleh angpau, kenapa angpau nih kak? Deki mau telasa oleh amplop. Nah Kak Tinto, kadang kita itu mengharap kepada manusia. Dan ini pula sangka pada orang setaan di nanti kita ada panapan, tapi berinhak. Kadang kita berharap kepada orang yang kaya. Bucek bagus nah. Misalnya, beda orang terkajana, kita punya teman. Kenapa? Umroh, kenapa? Saya enggak loh. Saya kelupain, kok minta leon-leonan? Derma. Tidak lemah. Ini termasuk minta-minta yang tadi itu yang seperti hadis Rasulullah yang hukum asalnya itu haram. Hukum asalnya haram minta-minta kalau tidak darurat. Nanti minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Kita boleh minta-minta itu dalam kondisi seperti apa? Ada hadisnya. Nah, kalau misalnya teman kita, saudara kita berangkat haji, kan para haji, saya nggak cek lupain, leolena lipstick, leolena zam-zam, korma, saya nggak, kok leole, itu termasuk minta-minta.
kebiasaan karena itu apa itu ya apa ya Kenapa? bukan Bukan kebiasaan kebiasaan. waktu itu tentu saja karena dia menjalankan ibadah mungkin berokahnya Bukan tujuannya dijadikan kebiasaan, bukan sebagai pekerjaan profesi minta-minta, hanya minta barokahnya Mekah Madinah. Lewat dari pasar turi, padahal mintanya barokah Mekah Madinah. Ada saya ngomongin Mekah Madinah, pakun pasar turi. Nah, misalnya lagi, pas apa ini, misalnya, nah kita sering di jalan amal-amal masjid kan beda amal-amal. Nah kita ada teman nih kamu, termasuk minta-minta kah? saya ngerti apa nih Amal-amal kan itu loh, masjid. minta saya sekolah sampai sekarang selesai untuk minta lagi itu tak dimana puluhan tahun Kula mau lebet nang Makassar Kak Dito lebet senapa masjid saya amal-amal Kak Dito hukuman dengan nih Bu, termasuk minta-minta yang ada di hadis ini yang diharamkan tadi itu yang profesi jadikan nambah profesi. Nah, jadi kalau misalnya kita menyediakan kotak amal, kita kan bukan untuk diri kita sendiri, memang bukan untuk kita minta amal itu, tapi nah kalau di jalan sampai mengganggu, nah jalan Kak Dito kan kena nggak oleh lebar. Kalau sampai mengganggu jalan itu yang enggak boleh. Kalau kita minta sodako untuk masjid, untuk anak yatim, tapi tujuannya itu benar untuk sodako anak yatim, sodako masjid, tapi caranya yang benar. Jelas maksa, kadang sampai macet. Nah itu kan mengganggu orang di jalan. Itu yang nggak boleh. Makanya pemerintah itu MUI, Majelis Ulama itu memfatwakan kalau yang minta-minta di masjid kula sampun pilih Kak Dito, kula nika macet sejam lebih nang Tanjung Kak Dito. Ki gede pasar, jarang jual nang Embo. Saya saran ke saya lebar sejam. Jangan saya jual, cari tahu pasar, mak lebar dina. sebenarnya padanya sudah disediakan. Nah, makanya itu bukan tidak boleh jualan, tapi jangan jualan di jalan yang mengganggu fasilitas umum, itu yang nggak boleh. Mungkin nyara sodako misalnya amal-amal nggak sampai macet tak ngapa, menjalan lebar tak ngapa, salah copet, berempel jual. Nah itu yang menyebabkan ini dilarang. Mau itu melarang karena begitu, bukan untuk tujuan. Masa tidak boleh untuk sodako ke masjid kita amar ma'ruf nahi munkar, bukan begitu. Mengajak orang untuk kebaikan, sodako, bukan itu. Nah ini yang harus kita pahami bahwa kita bukan meminta-minta kepada manusia gitu. Kalau terus sering dan dijadikan profesi, bukan hanya minta uang. Kok norok ya, menang kantor, benar norok. Nah ini ya bukan harus tahu diri. Bukan terus norok terus, tidak ada timbalan. Nah, sekali-kali belikan bensin, sekali-kali melihat nase. Gimana? Saya bukan hanya ngampung, tapi saya ikut
nyumbang. Itu jangan sampai kita hutang budi, harus ada upaya untuk balas budi itu. Nah, makanya di sini kita di hadis ini yadul ulya khairum minal yadis sufla, itu penting bagi kita untuk difahami bersama bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah, makanya kita harus usaha, bekerja, jangan selalu ingin dikasihani, ingin selalu minta pemberian dari orang, mengharap pemberian dari manusia. Kita minta sama Allah, kita ikhtiar supaya kita bisa memberi sekundi tak dapat. Yang penting jangan begini terus, minta apa. Kalau bisa kita selalu memberi meskipun sedikit. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita selalu dimudahkan rezeki kita dilancarkan semua usaha kita, supaya kita bisa yadul ulya, kita bisa selalu berinfak, selalu bersedekah. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa orang yang suka minta-minta kepada orang lain, kepada manusia, itu hukum asalnya haram. Tapi ada alasan tertentu kita boleh minta, itu ada hal-hal tertentu yang insya Allah akan kita bahas pertemuan selanjutnya, hadis-hadis selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang penting. Dan semoga Allah meridhoi ibadah yang kita lakukan semuanya itu niat karena Allah, bekerja karena Allah, sedekah karena Allah, bukan karena siapapun. Itu mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afin ni'amahu wa bihamdihi ya Allahumma shalli ala Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina musabbahatal maut wa najatan min an-nar wa rahmatan fil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridatan illa shafaytahu wa 'afaytahu wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha wa yassir umurana wa shrah sudurana wa tabil qulubana wa khtim bis-salihati a'malana wa la na'fusana wa tawfiqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.